Terima kasih Bu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketplace, tapi saya gini, ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi mungkin kalau dibuka dengan teori ya mungkin nggak 100% sama, tapi paling tidak ini saya gunakan dan ini berhasil beberapa setiap kali saya melakukannya paling tidak ada hasilnya gitu. Saya akan mencoba untuk share screen. Oke, kemarin kita untuk analisis data digital itu ada beberapa alat yang kita gunakan. Ketika kemarin kita menggunakan Google Trend untuk menemukan bisnis yang akan kita jalani, menemukan produk yang layak kita jual dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke marketplace. Kenapa sih kok ke marketplace? Nah, di marketplace kita itu bisa mencari nama produk yang sering dicari konsumen, jadi di nomor 2 ini. Terus kemudian kita juga bisa mencari berapa sih harga jual yang cocok untuk produk kita. Nah, terus kemudian mana kita akan menjualnya. Nah, karena kita bisnis online, kita harus bisa menentukan barang ini layak dijual menggunakan apa, apakah hanya menggunakan website, apakah harus masuk ke marketplace, karena masuk di marketplace itu juga ada tantangannya tersendiri, karena di sana kita bisa sebagai konsumen itu bisa searching mulai dari harga, mulai dari kualitas dan sebagainya, itu sudah di setting gitu. Sehingga kita pun juga harus sebagai penjual, kita juga harus bisa memberikan tawaran terbaik kepada konsumen. Nah, di marketplace itu tidak hanya kita jualan. Selama ini saya menggunakan marketplace itu juga sebagai tempat untuk mencari supplier. Nah, jadi mereka-reka jika di marketplace harganya sekian, maka saya harus bisa menghitung ketika barang itu saya beli. Misalkan saya membeli bawang dari daerah Bogor misalnya, itu harganya sekian. Tapi kalau saya beli di Malang, mungkin harganya lebih tinggi, tetapi saya bisa menekan ongkos kirim. Nah, seperti itu. Jadi ketika di marketplace yang dicari yang ini, jadi bisa juga harga jual, nah, bisa juga harga untuk pembelian, nah, atau apa namanya, harga perolehan. Ya, harga perolehan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melakukan research. Nah, harga perolehan. Bagaimana caranya? Nah, yaitu seperti ini. Yang saya lakukan pertama kali, misal saya sebagai mencari supplier, maka saya akan mencari, karena produk saya bawang lanang, maka saya mencari bawang lanang. Nah, ketika dicari seperti ini, bawang lanang tunggal, bawang lanang hitam, nah ini adalah suggest yang diberikan oleh si Shopee, bahwa nama yang sering dicari oleh konsumen itu adalah bawang lanang madu, bawang lanang tunggal, bawang lanang hitam, bawang lanang lokal.
Nah, misal seumpama nanti mau memberikan nama produk, beri nama yang hampir sama dengan ini, karena ini adalah dia pilihan tertinggi di Shopee yang dicari oleh orang. Oke, kita cari bawang lanang. Nah, ketika keluar itu bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau yang ini biasanya iklan. Nah, terus kemudian yang bawah ini, nah baru. Di sini ada pilihannya. Ada yang ini, kita biasanya kalau di HP itu ada tulisan harga terendah, harga tertinggi, terlaris, terbaru. Nah, seperti ini. Ketika kita jadi supply, kita jadi konsumen, kita akan mencari dari harga rendah ke tinggi. Sebagai konsumen, kita pasti akan cari dengan harga terendah. Nah, seperti ini. Ada yang 190, nah ada yang 2320, nah ini 500. Ini kenapa kok 190? Saya lihat dulu ya. Nah, 190 ini ternyata hitungannya per biji. Nah, ini adalah tipe dia menuliskan sebagai apa ini? Sebagai penjual, dia berusaha menempatkan tokonya di posisi teratas ketika konsumen mencari harga terendah. Nah, tetapi di sini harga Rp190 ini tidak satu botol, hanya satu biji. Nah, begitu ya. Nah, ini gambarnya kan 250 gram ya. Jadi bukan penipuan sih, enggak, cuman dia cara menulisnya aja. Nah, gitu. Terus selanjutnya nih ya, kita bisa ngecek harga dari toko lain juga bisa, ngecek harga dari supplier bisa. Nih, jadi kita nyari bawang lanang yang fresh, yang masih mentah, karena saya nyari sebagai produsen yang akan memproduksi. Nah, ini 2.500 ini sebanyak apa? Kita harus cek. Nah, 2.500 ini sepiro. Nah, besarnya tidak saya tahu. Nah, ini biasanya kita juga menilai dari respon penjual seperti ini. Ya, ini 2.500 berarti dia per biji 2.500, ini mahal, termasuk mahal. Nah, kita terus mencari sampai yang sesuai dengan budget kita, sesuai dengan nutut nggak kalau kita pakai untuk jual lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau kita sebagai konsumen yang akan melakukan pembelian untuk produksi. Nah, jadi kita mencari, tetap nih ya, dicari, kita harus bisa menemukan yang mana sih yang sesuai dengan keinginan kita, yang mana sih yang sesuai dengan budget kita, karena kita mau jualan seperti itu. Nah, kalau kita sebagai penjual, ketika kita sebagai penjual, kita pun juga harus bisa searching di sini. Caranya bagaimana? Lokasinya kita mau jual di mana? Mau jual, posisi kita daerah Jawa Timur. Ini diklik bagian sini, Jawa Timur. Nah, ini akan ke filter. Yang keluar di sini yang muncul di Surabaya, Malang, Tulungagung, Sidoarjo, Kabupaten Malang. Nah, ini sudah terfilter otomatis. Yang muncul itu hanya penjual-penjual dari Jawa Timur. Nah, di sini kita juga bisa melihat harga rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, kita bisa lihat. Nah,
Terus kemudian juga bisa kita lihat yang terlaris. Yang terlaris berarti sudah banyak yang melakukan pembelian berulang. Di sini bisa sampai misal dengan melihat 621 terjual per bulan. Nih ya, enaknya di Shopee itu gini. Jadi bulan ini terlihat dia jualan berapa kali itu dilihat oleh orang lain. Nah, ini 372 kali terjual dalam bulan ini misalnya. Oke, kita cek yang harganya 54.000 dan bisa sampai kejual banyak. Itu gimana sih dia cara nata tokonya? Harganya 54.500, ada diskon, dia memasukkan diskon di sini. Harga aslinya 75.000. Nih, dia penjualan dari Kediri. Ya, dikirim dari Kabupaten Kediri, Blora. Nah, kebanyakan saya sering-sering juga itu nyontek ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya akan meniru mulai dari foto yang menarik konsumen itu kayak apa sih? Nah, seperti itu. Nih, jadi konsumen tertarik dengan foto yang seperti ini, jelas bendanya, nih ya, bentuknya gedenya. Ini kan kalau dibandingkan dengan tangan jari, itu kan kelihatan, oh segini. Nah, jelas 250 gram, packingnya bagus, seperti itu. Itu yang saya contoh. Kedua, penulisan judul kayak gini. Nih, ini juga bisa dicontoh. Kenapa? Karena penulisan judul itu juga mempengaruhi searching daripada konsumen. Harga juga ini bisa ditiru. Kasih harga tinggi, tetapi Shopee pembagian harga ada beberapa peraturan bahwa ngasih harga tinggi terus hari itu juga diturunkan, nggak bisa. Jadi ngasih harga tinggi ditunggu 1 minggu baru diturunkan bisa. Nah, seperti itu. Terus kemudian nih dicontoh tentang deskripsi produk. Saya pernah menjual barang itu, barang yang sama, yang satu saya beri deskripsi produknya lengkap, bagus, dibandingkan barang yang lain dengan deskripsi produk yang hanya sekedar, itu pembeliannya lebih tinggi yang deskripsinya lebih lengkap. Nah, kenapa kok deskripsinya lebih lengkap? Ketika kita menulis di sini, menulis apapun ya yang kita tulis yang berhubungan dengan produk kita, ketika disearching oleh konsumen ya, itu muncul. Jadi semakin lengkap, misalnya ini bisa bermanfaat untuk meringankan penyakit berikut: asma, batuk, sesak nafas, mencegah stroke. Nah, ketika orang konsumen mencari produk obat stroke gitu ya, nah maka bawang ini akan keluar gitu loh ya. Nah, jadi semakin banyak dari deskripsi produknya semakin lengkap, semakin bagus, orang akan semakin mudah menemukan toko Anda, menemukan barang Anda, seperti itu. Kemudian juga orang yang mampu, penjual yang bisa menjelaskan produknya lebih baik, itu dirasa lebih dipercaya oleh konsumen dibandingkan penjual hanya menuliskan garik tunggal atau lanang premium 250 gram. Udah selesai, udah gitu toh misalnya. Itu konsumen nggak kurang percaya, kurang menarik. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya contoh. Jadi biasanya saya amati, tiru, modifikasi. Nah, yang di sini yang kurang adalah hashtag. Padahal hashtag juga sangat berpengaruh terhadap produk. Contohnya, saya carikan. Nah, ya, jadi
seperti ini hashtag. Nah, ini ada hashtag yang digunakan oleh Nah, ini ada hashtag yang biasanya digunakan oleh si penjual. Nah, madu bawang, madu hitam, madu bawang tunggal, madu hutan, dan sebagainya. Yang seperti ini biasanya maksimal 30 hashtag yang bisa dicantumkan. Apa sih guna hashtag? Guna hashtag hampir sama. Jadi ketika ditulis si konsumen menuliskan madu hitam, maka toko Anda terpanggil untuk naik. Itu. Ini adalah memudahkan konsumen untuk mencari atau menemukan barang Anda, menemukan toko Anda untuk bisa muncul di halaman pencarian Shopee. Seperti itu. Kita coba ya, misal yang bawang tunggal. Kita cari yang ada hashtagnya. Nah, ini contohnya ada hashtagnya. Garlic honey, madu bawang lanang, madu bawang putih, madu bawang tunggal. Nah, ini ya. Ini sangat berpengaruh sekali. Lihat yang muncul di atas itu kebanyakan yang deskripsi produknya jelas, bagus. Nah, ini pasti akan naik. Dia naik ketika dipanggil oleh konsumen, dia langsung naik nomor 1. Dan ini biasanya yang naik di atas itu adalah yang bintangnya paling tinggi. Nah, gitu ya. Nih, jadi untuk di Shopee saya lebih mengambil untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sama juga seperti ketika kita masuk ke Tokopedia. Nah, di Tokopedia juga ada banyak data yang sudah disediakan. Hampir sama. Kita nyari yang Malang aja bisa. Dengan cara ini diklik, lokasinya diklik. Nah, siapa sih kompetitor kita di Malang ini? Siapa aja sih kompetitor kita? Kalau di Malang ini kira-kira bawang ini harus dijual berapa sih? Nah, itu kita tinggal ngeklik Malang, tulis di sini aja Malang. Ini tinggal diklik ya, Kabupaten Malang, dan Malang diklik, diterapkan. Nah, itu langsung keluar. Jadi yang Malang, Sidoarjo ini kan masih tetanggaan ya, Surabaya masih tetanggaan. Berarti yang Malang sebenarnya masih sedikit yang jual bawang lanang. Maka dari itu di sekitarnya yang Kabupaten Tuban, yang Surabaya ini ikut kedetek. Ya, ikut kedetek Malang. Kabupaten Lumajang. Nah, ini kan masih satu areal ya. Nih, di sini harganya sekitar 40.000, hampir sama. Nih, 40.000, hampir sama semua harganya. Nah, sehingga misalkan saya ngasih harga 90.000, punya saya kan 90.000, itu pasti akan keluarnya di bawah sendiri, paling bawah. Nah, tidak hanya di halaman 1, mungkin bisa di halaman 3, di halaman 4. Nah, sedangkan sebagai penjual itu kan kepenginnya ketika dipanggil ya kan, pengennya kan ada di halaman nomor 1 supaya orang itu adalah pilihan pertama yang akan dibeli orang. Nah, bagaimana caranya? Dengan memberikan harga terendah, tapi tetap biasanya ada harga terendah itu apa ya, ininya bisa diturunkan gram isinya, ya bisa diturunkan
packingnya dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat ini bisa jual 28.000, tapi ternyata dia bawang biasa, bukan bawang nanah. Dia bisa jual 29.000, tetapi pakai packing pouch, ya kan? Nah ini bisa jual 29.000, dia pakai packing botol, tapi pasti akan berbeda gramasinya. Yang ini lebih berat dibandingkan yang ini. Nah ini adalah trik-trik yang bisa kita tiru dari segi kemasan, dari segi pengambilan harga. Nah seperti itu. Jadi kalau di Shopee saya analisisnya, surveinya itu lebih untuk mencari harga, ya, untuk mencari harga dari supplier, harga perolehan, terus kemudian saya mencari harga jual, terus saya juga mencari biasanya kemasan, saya mencari juga bagaimana kemasannya, terus kemudian saya mencari berapa gram per kemasan. Nah, ini yang saya cari. Jadi saya belajar surveinya dari situ. Ya. Selanjutnya saya juga melihat di mana akan menjualnya juga. Saya juga melihat di sana antara Shopee dan juga tadi bisa saya Shopee. Kalau di Shopee ini contohnya ketika saya nulis bawang lanang itu ada ratusan, itu langsung keluar ada tuh misalnya 600 berapa gitu. Biasanya hasil pencarian ini kalau di sini ada. Nah ini kalau saya jual di Tokopedia itu berarti ada 852 produk yang dijual yang berhubungan dengan bawang hitam lanang. Nah ini ya, nih jadi saya akan saingan dengan orang sebanyak ini. Nah bagaimana di Shopee? Saya saingan di Shopee misal itu biasanya ada tulisannya. Ini 100. Biasanya ada tulisannya. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi kita harus tahu enaknya jual di mana. Kalau di Shopee harganya sekian, kalau di Tokopedia harganya sekian. Kita juga bisa menghitung ini tadi ya, menghitung berapa jumlah pesaing kita. Nah itu, jadi kalau di sini saingannya bagaimana, kalau di Shopee saingannya bagaimana. Tuh, lanjut ke setelah analisis marketplace search, kita masuk ke Google Suggest. Nah, di Google Suggest ini bisa dikatakan untuk mencari kata kunci. Nah, kata kunci itu apa sih? Keyword itu apa sih? Keyword itu adalah kata yang akan dituliskan oleh konsumen ketika mencari sebuah barang, ketika mencari sebuah informasi. Tuh. Ketika ibu-ibu nulis misalnya di Google. Nah, di Google pengen nyari apa? Ini yang disebut dengan keyword. Misalnya pengen nyari resep makanan. Nah. Nih, ketika hanya nulis resep makanan, maka akan masuk ke website ini ya. Dan itu ada 89,6 juta, ini 89.600.000 website yang menggunakan keyword resep masakan. Nah, bagaimana supaya website yang akan kita buat nanti
itu muncul di halaman pertama, kita harus pakai keyword apa. Nah, ini caranya. Misalkan kalau punya saya bawang lanang, memang belum ke nomor 1, belum. Tapi, ketika saya nulis bawang lanang di Google Maps, itu yang nomor 1 adalah milik saya. Kenapa? Karena pemilihan keywordnya sudah sesuai. Jadi ketika ini ada keluar bawang lanang, diklik. Memang kalau untuk websitenya belum bisa muncul di halaman nomor 1, tetapi untuk di Google Map-nya dia muncul nomor 1. Nih, bawang lanang Brotoseno Malang, ini punya saya. Nah, itu adalah kata kunci. Nah, Google Suggest itu adalah ini loh, yang disuggestkan, yang diberikan, yang disarankan oleh Google untuk dijadikan keyword Anda. Nah, misal Anda jual brownies. Nah, brownies, ketika Anda jual brownies, maka Google Suggest akan memberikan saran, Anda ini loh pakai kata kunci ini loh, pakai kata kunci brownies lumer loh, di Malang itu lagi dicari. Pakai kata kunci brownies coklatos loh, di Malang lagi dicari. Nah, seperti ini, brownies panggang. Nah, ini. Jadi ini adalah saran-saran dari Google yang bisa digunakan sebagai kata kunci. Nah, ya. Sehingga kalau Anda mau bikin website, nih ada kata kunci yang harus Anda pilih. Nah, nih bisa brownies coklatos. Ya. Jadi kata brownies coklatos ini harus Anda ulang berkali-kali di dalam sebuah artikel. Tuh. Terus ada nih Google Suggest untuk mencari ide kata kunci dan judul artikel di bawah. Ini adanya di bawah biasanya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kan kata kuncinya pendek ya biasanya. Kalau di bawah ada kata kunci yang lebih panjang. Nah, seperti ini. Apakah khasiat bawang lanang? Bagaimana cara mengkonsumsi bawang lanang? Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai judul dari artikel. Nah, contoh dari judul artikel saya buka dari blog saya bukakan blog saya. Nah, ini kan tadi dikasih saran sama si Google. Kalau kamu mau buat artikel, buatlah artikel yang berhubungan dengan ini. Ini artinya seperti itu. Orang juga bertanya tentang apakah khasiat bawang lanang. Maka saya membuat seperti ini. Apa manfaatnya? Ada manfaatnya nggak sih bawang putih tunggal untuk kesehatan? Nah, nih coba dilihat. Oke. Nah, ini artikelnya. Harapan saya sebagai penulis website, ketika orang lain itu menuliskan apa manfaat bawang lanang, itu maka website saya bisa muncul. Nah, itu. Jadi orang mencari manfaat. Bagaimana cara mengkonsumsi bawang lanang? Nah, seperti itu. Maka, nah ini konsumsi. Ini ada kata konsumsi. Nah, sehingga ketika saya membuat website itu tidak asal bikin judulnya, isinya juga tidak asal. Isinya adalah dari
saran yang diberikan oleh si Google. Nah, seperti itu. Isinya nggak jauh dari apa yang disarankan oleh Google, judulnya juga nggak jauh dari apa yang disarankan dengan Google, sehingga bisa menaikkan ini tadi, website kita ada muncul di halaman pertama gitu. Terus lanjut ke nih, ada pertanyaankah dari dua alat ini? Boleh. Baik Bu Kunti, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah membahas dua alat analisis ya. Ada bagaimana kita melakukan analisis dengan marketplace, tadi contohkan ada Shopee sama Tokopedia. Kemudian yang kedua menggunakan Google Suggest. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum kita ke materi terakhir begitu. Saya dulu aja Bu Kunti. Yang lainnya mungkin masih menyiapkan gitu. Bu Kunti tadi kan kalau kita menggunakan risetnya marketplace, tadi kan beberapa hal yang bisa menjadi indikator bahwa produk kita atau toko kita itu akan bisa dilihat oleh konsumen di halaman awal. Itu kan diantaranya bintang, harga, keaslian gambar, deskripsi produk, hashtag. Sekarang yang ditanyakan untuk kata-kata dalam hashtag itu ada nggak hubungannya dengan keyword? Biasanya kita sudah riset keyword ya, ada sekitar 50 keyword yang kita dapatkan. Apakah kita ambil semua dari keyword yang kita riset tadi, atau mungkin kita bisa menggunakan kata lain begitu? Jadi gini, keywordnya itu bisa kan maksimal kalau di Shopee maksimal untuk hashtagnya 30 bisa kita masukkan. Nah, terus kemudian caranya lagi yang kedua yaitu menuliskan di deskripsinya. Nah, dengan menuliskan di deskripsinya, bagaimana sih cara menuliskan keyword yang sudah kita cari tadi? Itu jadi sebuah tulisan, jadi sebuah artikel yang mendeskripsikan produk kita. Dengan begitu itu bisa membuat produk kita cepat naik. Ketika orang nulis bawang lanang masuk, ketika orang nulis obat stroke langsung masuk. Kita nulis apa, jadi konsumen itu mau nulis apa, itu toko kita muncul gitu, toko kita naik gitu. Nah, itu bisa dituliskan di deskripsi, bisa juga dituliskan di hashtag gitu. Oke, berarti hashtagnya boleh mulai dari keyword ya? Boleh. Oke, makasih Bu Kunti. Bapak Ibu semua yang lainnya mau ada yang dikomunikasikan, didiskusikan, monggo. Sebelum kita gabung ke yang lain. Oh iya, tadi oke, Pak Sugeng dulu aja. Pak Sugeng. Iya. Pak Bu Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Lestari, Bu Kunti dan Bapak Ibu semuanya. Saya tadi agak terlambat memang. Saya pengen sedikit mengganggu Bu Kunti lagi nih. Mungkin yang lain jangan bosan mungkin ya. Jangan diganggu. Saya ini diberi review materi yang awal-awal tadi Bu. Reviewnya saja sekilas saja Bu. Saya kok masih belum coba sih sekilas saja nggak apa-apa. Oh iya, mungkin tadi klik apa saat riset di marketplace aja mungkin ya, pertama itu ya. Mungkin saat kita mau di Shopee itu langsung shopee.id atau shopee.id tes apa gitu, mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Oke, monggo Bu Kunti. Sebelum kita lanjut. Berarti kan masuk ke Shopee.
Awal dulu Bu Kunti, mulai dari awal dulu bahwa tadi ya yang PDP ini dulu aja, ini bahwa kita nanti akan bahas dulu. Nah, untuk marketplace search ini saya lebih ke mencari nih apa sih. Kalau dulu kemarin kita lebih mencari ke keyword, mencari di mana kita mau jual dan sebagainya. Tapi di marketplace search itu saya lebih untuk mencari ini di posisi 2, 3, 4, dan 5 nih. Nama produk yang sering dicari konsumen itu apa? Ini juga bisa dicari di marketplace. Terus kemudian saya bisa mencontoh harga pembeli, mencari harga beli supplier, ya, mencari harga beli dari sebuah produk yang saya butuhkan untuk diproduksi. Nih, kemudian nomor 4, bagaimana cara saya mengemas barang tersebut. Nomor 5, berapa gram sih yang paling enak untuk dijual, yang paling bisa memberikan manfaat kepada konsumen dan juga memberikan laba tertinggi kepada saya. Nah, itu ya. Berapa sehingga berapa harga jualnya. Nah, di sini 3, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 ini saya mencarinya di marketplace. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara seperti ini. Kita masuk ke Shopee, ya. Kita masuk ke Shopee. Nah, itu biasanya kita langsung bisa login. Nah, ini bisa juga langsung masuk di sini. Nah, saya mau cari bawang lanang, ya, bawang lanang sebagai bahan untuk memproduksi bawang hitam saya. Nah, nih karena saya sebagai konsumen di sini, saya mau membeli kan ya. Nah, ini saya mencari harga terendah. Ini adalah diklik mencari harga rendah ke tinggi. Jadi saya mencari harga terendah. Harga rendah ke tinggi. Di daerah mana? Di daerah Jawa Timur supaya rendah ongkir. Jadi ini lokasinya diklik di Jawa Timur. Nah, maka di sini pilihan-pilihannya yang keluar adalah dengan harga terendah ke tinggi. Nah, nih di sini saya bisa mencari supplier. Saya minta apa? Nah, nih, ada yang jual per 3 biji. Nah, ini nggak mungkin karena saya mau jual lagi, nggak mungkin kalau belinya bijian. Ini harga yang jual kayak gini 16,5. Nah, ini 16,5 ini seberapa banyaknya? Saya cek seperti ini. Ini nggak ada keterangannya. Oh, 50 gram per 50 gram. Nah, saya biasanya beli yang per kilo. Jadi saya cari yang per kilo. Nah, biasanya per kilo itu ada di kisaran harga 100 sampai 150 belinya. Oke, saya cari yang ini kan harganya yang sekitar sekian ya. Jadi saya cari yang harganya 100. Nah, ini. Nah, dicari yang sesuai dengan budget. Nah, ini seperempat 35.000. Berarti kalau 1,5 kilonya 70.000, 1 kilo 140. Nah, ini berarti ini masih bisa untuk dijadikan membeli sebagai supplier. Dia di Kabupaten Malang. Nah, memang harganya sedang naik sekarang untuk bawang tunggal. Nah, ini sebagai supplier, sebagai saya konsumen karena saya mau cari barang yang akan diproduksi lagi. Nah, itu ya. Ketika saya akan menjual bawang lanang, apa yang harus saya cari? Nah, seperti ini. Bawang lanang.
Oke, ini filternya dimatikan dulu. Oke, boleh. Nah, di sini saya cari yang sampai jualnya ini. Nah, saya cari yang sampai sudah terjual 2.800. Nih. Jadi berarti kok bisa sampai terjual sebanyak ini? Kita buka dia. Kok bisa sih dia jual segitu? Nah, ini saya nyontoh di sini, Pak. Oh, ternyata dia jual di jus bawang putih ditambah jahe merah. Nah, ini ternyata dia jual yang di jus, bisa sampai jualan sebanyak itu. Terus apalagi yang bisa dicontoh? Gambarnya, nih gambarnya bagus, berarti gambarnya harus cewek. Nah, bagaimana cara ngiklannya? Ini saya bisa nyontoh di sini. Nih, nah, ini ya. Jadi dia lebih menunjukkan apa ya, kelebihan daripada produk dia. Nih harganya 120, dia sudah mencapai bintang 5. Nah, dilihat lagi setelah melihat fotonya, melihat harganya, melihat kemasannya, bisa dilihat ininya, deskripsinya. Ternyata deskripsinya memang bagus. Nah, nih bisa menghancurkan penumpukan lemak. Nah, ini semakin banyak deskripsi yang dia tuliskan, itu akan membuat tokonya semakin mudah ditemukan orang. Kalau mudah ditemukan orang, nongol di halaman pertama, maka dia akan mudah untuk dibeli gitu. Sama konsumen itu kemungkinan untuk dibelinya itu lebih tinggi. Nah, ini ya, ada cara pemakaian, ada cara penyimpanan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita tiru, ya. Sekarang kan modelnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau di Shopee sebagai seorang penjual, kita harus melihat, kita harus belajar dari penjual yang lain. Nah, ini di Malang sampai 6.000. Kok sampai 6.000? Bagaimana cara jual dia? Ini kan berarti sebagai yang namanya saingan saya. Nah, sudah sama-sama Malang, harganya ini padahal dia lebih mahal dari punya saya, 127.000. Nah, sedangkan punya saya cuma 100.000 dan sudah maju. Nah, ini tapi kok dia laris, bisa sampai penjualan sampai 6.000. Ini kenapa? Nah, kita bisa analisis di sini. Menulisnya, cara menulisnya, toko. Nih, ada dia bikin iklan di sini, iklannya ada videonya. Ya, bisa bilang. Nah, ini kan lebih menarik konsumen dibandingkan kalau saya cuma nempel foto aja. Padahal hanya sekedar ditempeli video ya. Kaipang itu artinya kayak karya pangan. Nah, ini foto-foto yang dia share. Nah, ternyata asalnya keren, namanya premium, kemasannya lebih keren. Jadi kemasannya model sekarang, ya. Bagus. Nah, ini kan kita bisa contoh, oh dia harganya sekian, harganya lebih mahal dari saya, tapi dia kemasannya bagus, kemasannya dalamnya kayak gini. Orang yang beli akan merasa kayak membelinya itu bukan membeli barang yang receh, memang membelinya barang yang sudah premium. Nah, seperti ini kan bisa kita contoh. Nah, ini dia sudah punya izin Departemen Kesehatan. Wah, bagus. Ya, kalau punya saya belum daftar hukum. Nah, ada pilihan, ada sedang, ada besar, jumbo. Nih. Jadi kalau Anda punya keyword, tulis aja di sini di bagian deskripsi produk
itu ditulis berulang-ulang. Nah, tanpa pewarna nih, mencegah mengatasi berbagai penyakit kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya. Nah, dia juga menyantumkan kata-kata ini berasal dari sumber doktersehat.com. Nah, ini ya. Jadi apa yang Anda tuliskan di deskripsi produk, spesifikasi produk, ini juga berpengaruh terhadap ini panggilan toko, ya. Ya, dia langsung nongol di halaman pertama dan di baris pertama. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi supaya toko Anda naik. Di halaman pertama, di baris pertama itu ada beberapa macam. Ada dari harga rendah ke tinggi, harga tinggi ke rendah, terlaris, terbaru. Nah, kalau terkait ini berarti dia berhubungan dengan keywordnya. Nah, kita coba yang harga rendah ke tinggi. Nah, harga rendah ke tinggi. Kalau di Malang itu berarti siapa yang paling rendah harganya? Nah, ini ada harga yang jual cuma 1.690. Nah, dia jual 1.690 karena dia jualnya bijian, atau jualnya tadi cuma 10 gram atau 2 biji, 3 biji. Nah, tapi mampu membuat tokonya naik. Nah, itu ya. Karena kita cuma pengen tokonya naik, udah tokonya muncul di halaman pertama. Ini caranya. Kalau cuma pengen sekedar itu, ya. Nah, itu aja. Bagaimana Pak Sugeng? Ya, terima kasih atas reviewnya. Mudah-mudahan nanti sambil berkembang berjalan aku bunyi sedikit. Lalu kita tidak punya gambaran lah simulasi. Oke. Terima kasih. Jadi Pak Sugeng nggak apa-apa, langsung banyak diambil. Bu Ari, bagaimana jadi bertanyakan tadi? Bu Ari? Iya. Kan, terlena karo kentang kukuse. Iya, wis kentekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tadi sudah lihat ya. Kalau mau praktek itu berarti kita juga harus masuk di aplikasi Shopee, terus Tokopedia dan sebagainya gitu, Bu Kunti. Iya, bisa ke sana. Ya, jadi Ibu pengen jual apa gitu ya. Misalnya Ibu pengen jual apa? Coba sebutkan, Bu. Kentang kukus. Kentang kukus. Ya apa Bu Ari? Masker itu masker kan kayaknya ini ada produk itu ya. Apa ya itu ya? Dari kayu kecil itu namanya apa ya? Pot kecil itu loh ya. Kita kan bonsai. Ada bukan potnya. Yang ada iya, pot kecil dari kayu itu apa jenenge? Ayo. Oke, berarti kan Ibu sudah punya barang tapi nggak tahu mau dikasih nama apa. Iya. Nah, itu ya. Oke, kita bisa. Jadi maaf saya sambil ngecas ya. Iya. Nah, itu contohnya kita punya barang tapi nggak tahu kita kasih nama apa. Enaknya apa sih? Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, kita masuk ke Shopee lagi. Nah, ditulis aja kok. Sunscreen Bu Kunti. Oh iya, lupa. Nah, ini terus saja pot kayu. Ya. Nah, ketika ada tulisan pot kayu, itu akan muncul ini, Bu. Ada pilihan saran yang akan diberikan oleh Shopee. Ini kasih nama apa yang bagus? Pot kayu unik, pot kayu gantung, pot kayu tinggi, pot kayu jati.
pot kayu untuk kaktus, untuk sukulen. Nah, ini adalah adalah saran dari Shopee untuk memberi nama dari produk Anda. Oke, misal pilih salah satu ya. Oke, pot kayu. Oke, nah di sini akan ada contoh-contohnya. Yang sesuai dengan pot kayunya Bu Ari itu yang mana? Yang ini kah? Contohnya ini loh Bu Kunti, kecil. Sebentar lihat. Oh ya Ki ya. Oh ya, oke. Nah, itu dalamnya ada apanya itu Bu? Airnya. Ini iya, botol apa ini namanya? Kayak pirek ya? Botol yang untuk kimia ya, yang di lab kimia itu. Ya, itu namanya pirek. Nah, itu kan pot kayu untuk air misalnya. Nah, ini bisa Bu. Jadi nanti ada pilihannya. Kita nyontoh punya orang boleh. Ini kan kebanyakan cuma sekedar nah ini harganya mahal nih, lumayan nih satu bijinya. Kayak gini kan Bu Ari ya? Iya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita bisa nyontoh pot kayu minimalis, pot bunga unik. Namanya aslinya ini ini ya, ini kita tahu namanya apa kalau di internet. Ini namanya itu. Nah, ini ya, akhirnya kita tahu namanya. Awalnya kita cuma punya produk tapi nggak tahu namanya apa. Nah, ini kita cari di sini. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini ya. Ini dari Lumajang, Kabupaten Lumajang. Nah, ini cuma deskripsi produknya sedikit. Nah, coba kalau ini deskripsinya produknya semakin lengkap, dia akan semakin naik. Nah, dia sudah di halaman pertama. Ya, tadi dia sudah di halaman pertama, tapi ada yang bawah, di posisi bawah. Nah, karena ketika muncul pot unik, ini yang atas masih kayak gini bentuknya, pot kayu unik. Nah, bentuknya yang siap seperti ini. Kalau tadi pot kayu minimalis, coba. Dia nomor berapa? Nah, ini nanti dilihat ya. Nah, ini masih muncul lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa di sini satu mencari nama dari produk kita. Enaknya dikasih nama apa? Nah, supaya dia menarik Shopee untuk bisa menaikkannya di halaman pertama. Terus ngasih harga. Nah, ngasih harga juga gitu. Harga terendah bisa. Nih, pilihan harga. Nih. Biasanya ini cuma permainan ya. Tulisannya 15.000, tapi padahal kalau diklik beli itu nggak 15.000 harganya. Bisa sampai mahal. Ternyata yang 15.000 cuma kayunya aja, nggak tersedia dengan botolnya, biasanya gitu. Ya, main trik aja. Kali ini 15.000 itu sudah termasuk yang mana? Coba saya beli ya. Maka beli sekarang. Oke, login saya. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini. Namun ku akan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Kok belum masuk? Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah.
Oh, variasi masukkan keranjang kotak, masukkan keranjang, produk yang ditambahkan ke keranjang belanja. Nah, yang ini harganya 15.000. Nah, biasanya orang kalau sudah gini, ini lihat tokonya. Nah, kebiasaannya seperti itu. Kalau udah lihat tokonya, dia akan lihat dia jual apa aja. Karena kan kalau cuma jual beli satu jauh-jauh itu kok kayak ya opo gitu ya. Akhirnya dia akan nambah produk. Nah, produknya ternyata masnya semuanya jualnya yang terbuat dari kayu ini. Nah. Oke, ada lagi? Monggo, silakan. Oke, nanti sambil jalan Bu Budi. Oke, monggo silakan. Silakan Bu Ari, sudah tersedia konsultan dan praktisi yang siap membimbing. Ada lagi. Nanti kalau sudah Setiap saat kan. waktu pertemuan offline bahwa belum usah gitu untuk sampel. Bu Ari itu buatnya di mana? Ya, terima kasih. Oke. Lestari. Oke, monggo Pak Sugeng. Nggih. Ini nek konsultasi dari buku ini 24 jam, Kak. 24 jam tapi jawabnya ya kan. Boleh. Harus banyak tanya gitu loh, Lek. Iya lah. Boleh 24 jam tapi jawabnya enggak 24 jam. Ya. Biar ada semangat gitu loh. Ya, makasih. Oke. Lanjut atau yang lain bagaimana Mas bagaimana Yako? lanjut? Masuk kemarin. Kemarin lagi. Kalau ada lanjut saya Bu. Sudah 10 di 10. Tidak pas nanti. Sudah? Oke. Kita lanjut ke upper suggest. Nah, upper suggest itu gunanya untuk melihat apakah keyword kita ini nganalisis. Kita kan tadi sudah ketemu ya. Nanti belum Sudah share screen. Oh iya, maaf. Nah, ini ada yang namanya uppersuggest.com. Uppersuggest ini digunakan untuk melihat, mereview apakah kata kunci yang kita gunakan itu sudah pas, apakah yang kita pilih itu sudah cocok. Nah, gitu ya. Nih, contohnya kita langsung masuk ke uppersuggest-nya langsung ya. Oke, kalau tadi kita cuma lihat-lihat di Shopee, kita masuk ke analisis uppersuggest. Jadi tulis aja di sini, ya akan muncul uppersuggest kayak gini. Perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Saya kan tadi sudah mencari tentang suggest yang diberikan oleh si Google, ya, manfaat bawang lanang. Ini ya tadi ya, manfaat bawang lanang. Ini kan tadi yang diberikan, saran yang diberikan oleh si Google. Nah, kita bawa ke ini, ke uppersuggest, manfaat bawang lanang madu. Nah, ini kita overview, kita analisisnya di negara mana? Kita analisis di negara Indonesia, ya. Kemudian klik search. Nah, ini akan muncul bahwa si tulisan ini, manfaat bawang lanang ini, ya, ini dicari oleh orang itu sebanyak 70 kali. Nah, 70 kali ini dalam apa? Biasanya ini dalam nih, ada hitungannya.
mulai dari Maret 2020 sampai Februari 2021. Nah, ini hitungannya selama 1 tahun. Nah, ini ya, search volume 70 orang. Nih, SEO difficult itu 18. Ini yang dimaksud SEO difficult. Jadi ketika Anda menggunakan manfaat bawang lanang madu, nilainya 18. Nilai 18 ini termasuk mudah. Sehingga ketika Anda menggunakan kata kunci ini untuk mencapai halaman pertama itu mudah. Oleh karena itu makanya punya saya langsung nongol di halaman pertama, karena dia termasuk mudah untuk muncul, nggak banyak orang yang pakai. Nah, seperti itu. Tapi nah, ketika bayar, misalnya kita pakai iklan, kita kan bisa ngiklan di Google Ads. Ya, kalau kita ngiklan itu biayanya sekitar sekian, Rp1.330,54 per 1 kali orang ngeklik. Nah, ini munculnya di mana? Paling tanya seperti itu ya. Kalau kita bayar, misalnya saya pakai keywordnya ini. Saya punya yang tadi namanya blog. Saya punya blog. Nah, saya punya blogger ini. Kan, bentar. Nah. Ya. Misalnya saya punya blogger ini, kemudian saya daftarkan ke Google Ads. Nah, setelah saya daftarkan ke Google Ads, saya itu harus bayar sekian per 1 orang yang ngeklik masuk ke website saya. Jadi setiap bulan akan ada tagihan. Misalkan ada 10 orang yang menggunakan keyword ini dan diarahkan untuk masuk ke website saya, itu saya maka harus membayar ya sebanyak 1.330 dikali 10. Totalnya adalah 13.300 ya, 13.300 tagihan saya ke Google. Nah, ini dari overview. Nah, ini biasanya akan muncul lengkap. Nah, tetapi dia tidak lengkap karena saya pakai yang free. Ini ya, free. Saya pakai yang free. Nah, di sini ada Google trennya, bukan Google. Ini trennya. Tren orang mencari menggunakan khasiat bawang lanang. Itu ada 90. Ada 90 orang yang mencari dengan harga iklan itu sekian. Nih, ini CPC, pay per click, kampanye pay per click. Ini harga jika kita membayar iklan ke Google. Sedangkan volume, ini volume orang yang mencari dalam satu, menurut saya bukan per tahun ini. Jadi ini 90 ya, 90 orang yang mencari menggunakan kata kunci ini. Di sini 70 orang menggunakan kata kunci ini, manfaat bawang lanang madu. Di sini 50 orang menggunakan kata kunci manfaat bawang lanang yang direndam madu. Jadi, kalau dilihat pilihan saya menggunakan keyword untuk manfaat bawang lanang madu di dalam ini website saya itu sudah benar. Nah, kenapa kok sudah benar? Karena dia sudah ada di nomor 2. Di nomor 2 keyword yang paling dipilih oleh orang, ya kan? Nih, ya, gitu. Nah, misalkan saya pengen buat judul website lagi, ya kan? Saya kan butuh mengisi ini artikel ini kan harus diisi lagi. Ini saya harus isi apa lagi ya? Cara mengonsumsi sudah, manfaat sudah muncul 2 kali bahkan kata manfaat. Nah, itu pilihannya adalah ini. Nih, manfaat bawang lanang dan madu kelanceng ini kan belum.
Nah, bisa saya menulis artikel tentang yang lain lagi. Contohnya seperti ini, keyword ideas. Ini diklik ya. Ini kan ada macam-macam. Ini ada keyword ideas. Masih loading. Bu Kunting. Oh, di sini keyword ideasnya cuma Bu ini. Kunting. Ini kan Ya. bukan sudah di stop sama aplikasinya kan udah 3 kali buka. Itu. Oh, Kan dibatasi hari Iya, iya. 3 toh. Bu Iya, Kunting, sekarang saya tanya, ada PD sama SD ini apa Bu Kunting? Saya kok lupa ya. Apa? Yang PD dan SD ini apa? P itu pet lah. Apa pet ya itu? Saya kok lupa ya. Lupa saya juga. Saya juga PD sama SD ini juga lupa. Nah, ya ini ke kunci. Ya. Seharusnya ini ketika keyword ideas itu dia muncul keyword-keyword yang bisa digunakan untuk membuat sebuah postingan. Jadi kita mau posting dikasih ide sama dia. Ini konten ideas, konten. Nah, coba semoga bisa. Enggak juga, enggak bisa. Ini karena punya saya sudah habis. Sudah habis. Jadi Rayonnya sudah habis ya. Sebenarnya kalau di sini ini bisa, itu akan menunjukkan ini dikasih apa ya? Dikasih saran untuk membuat konten. Nah, nanti kontennya isinya tentang apa, terus kemudian judulnya apa, itu dikasih. Jadi dikasih kita. Kadang kan kita bingung ya, sudah nulis tentang manfaat bawang lanang, sudah nulis tentang ini, kita bingung mau nulis apa lagi. Nah, itu dikasih ide sama dia. Nah, jadi Ubersuggest bisa digunakan untuk menganalisis jumlah orang yang mencari menggunakan keyword tersebut, tingkat kesulitan SEO, dan harga iklan. paid difficulty. oh iya, pet difficult. Paid Pet dari yang berbayar. Nah, ini ada tadi ya untuk mencari kata kunci. Nih, saya pisahkan kayak kelihatan. Nah, jadi ada beberapa kata kunci yang disarankan oleh Ubersuggest. Gitu. Jadi dari materi ini diharapkan dari analisis mulai dari Google Trend, kemudian dari Marketplace, kemudian dari Ubersuggest, itu ini ada 9 hal yang bisa ditemukan tanpa kita harus melakukan survei. Kalau dulu kita surveinya, kalau di offline kita surveinya harus membuat survei kepada konsumen dan sebagainya, tapi kalau di online kita bisa survei menggunakan dilakukan kalau Anda sehari ada sudah bisa menjawab ide bisnis apa yang akan Anda jalankan, nama produk apa yang sering dicari konsumen, harga pembeliannya untuk sebuah produk untuk melakukan produksi itu berapa, bagaimana cara Anda mengemas itu juga Anda bisa mencari, terus kemudian berapa gram per kemasan, bagaimana berapa harga jualnya, di mana akan menjualnya, dan bagaimana caranya, kemudian keywordnya apa. Nah, ini bisa Anda temukan dengan melakukan analisis, mulai dari analisis Google Trend, analisis Marketplace, analisis Google Suggest, dan Ubersuggest. Meskipun di luar sana masih banyak sekali aplikasi yang digunakan, jadi bisa menggunakan punyanya Facebook bisa. Saya memang kurang mengerti tentang punya Facebook. Ya, jadi banyak sekali. Jadi ini hanya sebagian kecil alat yang digunakan menganalisis data-data digital, karena data digital itu banyak sekali dan yang menyediakannya juga pasti aplikasi yang digunakan untuk membacanya juga banyak. Nah, tapi untuk memulai sebuah usaha
jangan apa ya, gara-gara analisis ini akhirnya mentok nggak jadi usaha. Mending dijalankan usahanya sambil di research. Nah seperti itu, dicari usahanya ini, di research, dicontoh kalau orang lain jualan, seperti saya tadi jualan bawang itu caranya bagaimana, di research. Nah seperti itu. Jadi misalnya Bu Ari pengen jualan tadi tempat bunga, pot bunga, itu di riset, orang lain bagaimana cara jualannya, baru ditiru. Jadi pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Sekian dari saya, Bu Lestari. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, misalnya miskonsep, karena semono ilmu yang saya miliki. Nah, kan nanti bisa saling berbagi dengan guru-guru yang lain. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon diberi tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kunti atas pencerahan sharing ilmunya tentang bagaimana mengelola bisnis online yang diawali dengan riset pasar secara digital. Nah, kenapa Bu Kunti di sini menyampaikan di awal, karena memang sebelum kita memulai usaha tentunya harus ada data riset yang kita peroleh sehingga akan lebih tepat dalam pengelolaannya. Apalagi Bu Kunti adalah selain akademisi juga praktisi. Praktisi bisnis online. Dengan apa Bu nama tokonya Bu? Saya Pandawa Online Shop. Pandawa Online Shop. Monggo silahkan mampir. Mampir dan diberi diskon 100%. Gratis ongkir. Oke, gratis ongkir. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas bagaimana riset pasar jika kita ingin menjual produk di marketplace, baik itu menggunakan Shopee maupun Tokopedia. Tentunya tidak hanya dua marketplace itu yang bisa dipakai, itu tergantung dari pangsa pasar kita, kemudian tingkat persaingan dari produk yang akan kita jual nanti bagaimana juga gitu. Kemudian kalau tadi dari marketplace yang perlu digarisbawahi adalah bahwa selain dari tampilan produknya, perlu ada keyword yang sebenarnya kita perlu dari awal tadi ya, bantuan nama produk yang nanti bisa jadikan keyword, hashtag, kemudian pengisian dari deskripsi produk yang lebih lengkap itu akan lebih menarik. Kemudian foto yang real pic itu juga akan lebih menarik sehingga mengakibatkan produk kita, toko kita akan muncul di halaman awal gitu. Yang kedua adalah Google Suggest. Kenapa kita pakai Google Suggest? Karena mau nggak mau bisnis online kita 75% itu dimonopoli oleh Google, ya kan? Karena IG, Instagram itu kan, dan orang-orang juga emang kalau di Indonesia yang terbesar penggunanya adalah Google, sehingga yang disarankan Google itu bisa kita ambil sebagai saran inisiatif kita dalam menentukan keyword dan nanti bagaimana judul dari artikel yang akan kita buat. Yang ketiga adalah AdWords, sebuah aplikasi, salah satu dari beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengcompare, dalam artian kalau Google sarannya A, apakah saran A tadi kalau kita pakai aplikasi lain juga diterima gitu ya. Nah, tentunya harapannya agar hasil data yang kita peroleh bisa lebih maksimal, di Google diterima, kemudian karena kita juga pakai mungkin ada aplikasi yang tidak dari Google juga dapat diterima, sehingga beberapa aplikasi, beberapa cara dalam melakukan riset data pasar kita, pesaing, produk, konsumen, lokasi penjualan gitu ya. Kalau kita yang kita terima dari pertemuan sebelumnya ada Google Trends, ada Marketplace, ada Google Suggest, dan ada AdWords. Bapak Ibu mungkin dari pertemuan pertama ada
adakah yang perlu kita diskusi kembali? Kalau nggak ada, waktu tinggal 3 menit. Materi yang kita peroleh di pertemuan ini akan kita implementasikan, kita implikasikan di dalam membuat copywriting. Nah, kita tunggu lagi 2 minggu ke depan materi copywriting yang tadi terkait bagaimana membuat artikelnya, bagaimana membuat deskripsi produknya yang akan dibawakan oleh Pak Gunawan dari SMK Bukit 3. Itu ya Bu ya. Nah, sehingga diharapkan materi ini akan sambung menyambung, tidak terputus. Kalau kita tahu keywordnya apa, keyword itulah yang kita kembangkan di dalam artikel produk, baik itu di marketplace, di blog, di medsos maupun yang lainnya. Bapak Ibu, kalau nggak ada yang perlu kita bisa kembali, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bisa bergabung, semoga kita bersama bisa maju, saling asih dan asuh, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan kami harapkan semua Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Kalau tema bisnis online sudah selesai, maka kami berharap akan ada tema-tema mapel yang lain. Mari kami minta untuk menyiapkan materi penataan produk seperti itu ya Bu Arya, karena kan penulis buku penataan produk Sugeng, WK, Hujeng, Lili, semua wis udah nih, Waya, Bu Cece siapa nih BD-nya? Ini dari SMK Bulan, dari SMK Muhammadiyah 2 itu ya. Tolong semua kita harapkan bisa berkontribusi yang menjadi yang terbaik, tapi ayo sama-sama saling melengkapi. Mohon maaf jika dalam kegiatan kali ini banyak hal yang kurang berkenan, ada yang masih kurang sesuai harapan baik semua. Terima kasih partisipasinya, terima kasih Bu Kunti yang sudah menyampaikan materi yang sejadinya satu pertemuan, kita minta lagi tambah jadi 2 pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir. Waalaikumsalam.